Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali di channel MosQCam. Kali ini kami akan men-sharing tentang pemrograman web. Ya. Namun untuk slide presentasi ini lebih menjelaskan tentang salah satu dari skill yang perlu dikuasai untuk menjadi seorang programmer web atau menjadi seorang web developer, yaitu HTML. Namun sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan sedikit tentang jalur untuk menjadi full stack developer. Artikel ini dimuat di website MosQCam pada link ini. MosQCam, jalur menjadi full stack developer. Artikelnya singkat seperti ini. Di sini menjelaskan tentang salah satu jalur path atau perjalanan belajar untuk menjadi seorang full stack developer. Nah, full stack developer itu dulu apa? Full stack developer itu adalah sebutan untuk seseorang yang mampu menguasai skill-skill untuk menjadi seorang web developer, baik itu untuk front end atau di ranah tampilan dari website atau aplikasi web, ataupun untuk back end di ranah internal atau di ranah di belakang layarnya, di programmingnya atau di database-nya dari suatu web aplikasi. Jadi baik front end maupun back end dia menguasai, maka itu disebut sebagai full stack developer skill atau orang yang mempunyai skill full stack developer. Nah, untuk bisa menjadi seorang full stack developer ada banyak sekali path. Nah, yang disebutkan pada artikel ini hanya salah satu path untuk menjadi seorang full stack developer. Yang pertama adalah HTML yang akan kita jelaskan dalam video kali ini, dan itu juga di video kali ini tidak menjelaskan semuanya, hanya sebagian saja tentang HTML. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. HTML ini adalah dasar untuk semua skill web developer. Tanpa menguasai HTML, maka kita akan susah untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang web. Yang kedua adalah CSS. Ini adalah untuk mengatur style atau tampilan website. Kemudian JavaScript ini adalah untuk interaktifnya di website. jQuery ini ilmu framework untuk lebih interaktif lagi. Bootstrap ini adalah suatu framework tampilan, framework CSS yang mempermudah menggunakan CSS dengan framework Bootstrap. PHP ini adalah bahasa pemrograman di sisi server side. Kemudian MySQL ini adalah untuk database-nya. Object Oriented Programming atau OP pada PHP ini perlu dikuasai untuk seorang full stack. Kemudian framework CodeIgniter, framework Laravel ini adalah framework PHP. RESTful API ini untuk ke arah web service. React ini semacam JavaScript framework, Vue juga JavaScript framework, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh jalur untuk menjadi seorang full stack developer. Dan insya Allah dalam web MosQCam maupun dalam e-learningnya MosQCam maupun dalam channel YouTube-nya MosQCam, kita akan bahas satu persatu pelan-pelan tentang web developer teknologi ini sehingga lengkap untuk menjadi seorang full stack developer. Kita mulai dari hal yang paling simple, yaitu HTML. Nah, HTML ini kita hanya berbicara tentang unsur HTML-nya dulu. HTML terdiri dari unsur-unsur yang membentuk struktur script HTML, yaitu tag, atribut, dan elemen. Jadi untuk membuat satu kalimat atau satu sintak HTML itu ada unsur tag, tag atau atribut, dan elemen. Tag adalah simbol khusus atau markup berupa dua karakter seperti ini, karakter kurang, karakter lebih, ya, seperti kurung dalam buka kurung tutup gitu ya, yang mengapit suatu teks sebagai nama tag. Sebagian besar tag memiliki tag pembuka dan tag penutup yang membatasi pengaruh dari tag tersebut. Di luar tag itu tidak terpengaruh, namun sebagian kecil tidak memiliki tag penutup. Tag boleh ditulis dengan huruf besar atau kecil. Tag bisa berisi tag lain. Tag yang dibuka dahulu, ditutup terakhir. Nah,
contohnya seperti ini tag namanya body, ini tag pembuka, kurung buka, body, kurung tutup, kemudian titik-titik ini nanti isinya elemen. Kemudian tag penutup ini diawali dengan kurung buka, kemudian garis miring, body, kurung tutup. Nah, berarti ini adalah satu sintak HTML dengan tag body seperti itu. Nah, unsur HTML yang selanjutnya selain tag adalah atribut. Atribut yaitu properti yang mengatur bagaimana elemen dari suatu tag akan ditampilkan. Properti yang mengatur bagaimana elemen dari suatu tag akan ditampilkan. Atribut ditulis di dalam simbol tag setelah nama tag dengan dipisahkan oleh spasi. Atribut ada yang memiliki nilai, ada yang tidak. Nilai atribut ditulis dalam tanda petik, dipisahkan dengan sama dengan dari nama atribut contoh. Tag P align center. Nah, align di sini adalah atribut, ya, nilainya adalah center. Gitu. P ini adalah tag, tag karena ada kurung buka kurung tutup. Align ini adalah atribut dan center inilah value. Atribut hanya ditulis pada tag pembuka. Setiap tag memiliki atribut berbeda. Global atribut bisa diterapkan ke semua tag. Ini global atribut bisa diterapkan ke semua tag. Semua tag dapat ditulis dengan satu atribut, banyak atribut, atau tidak ada. Nah, contoh ini adalah satu tag ditulis dengan satu atribut, bisa dengan dua atribut, bisa dengan tiga atribut, atau bisa juga tidak ada atributnya. Elemen. Nah, elemen adalah bagian dari script HTML yang terdiri dari tag pembuka, isi elemen, dan tag penutup. Ya, itu elemen. Jika sebuah elemen ditampilkan pada browser, maka hanya isi elemen yang akan tampil di browser. Nah, ini struktur dasar HTML. HTML disimpan dengan ekstensi .html jika di dalamnya tidak mengandung script PHP. Jika di dalamnya mengandung script PHP, maka disimpan dengan ekstensi PHP. Dalam penulisan HTML, ada beberapa tag yang wajib dituliskan dengan struktur yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah struktur dasarnya. Doctype HTML menunjukkan ke browser bahwa ini dokumen HTML. Kemudian HTML, di sini ada tag pembuka, ini ada tag penutup HTML, tag pembuka HTML. Kemudian ini adalah tag informasi dokumen HTML. Head, di sini ada penutupnya, head. Kemudian ada title, judul website. Ada pembuka, ada penutup, kemudian body, ada pembuka, ada penutup, dan ini isi website. Nah, nanti yang ditampilkan hanya isi website ini yang di dalam website, di dalam body. Nah, ini ada tampil di address bar. Saya kira seperti itu. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu agar tidak panjang videonya dan bisa langsung dipraktekkan satu script ini di Notepad, ya, bisa diketik dalam Notepad, kemudian disimpan dalam bentuk dengan ekstensi .html. Contohnya setelah mengetikkan ini di Notepad, disimpan dengan percobaan 1.html, misalkan seperti itu. Nah, nanti silahkan dibuka file tersebut dengan menggunakan Internet Explorer, maka akan ditampilkan isi website, maka tulisan isi website. Nah, dengan begitu berarti teman-teman sudah bisa membuat satu file HTML yang merupakan satu page atau satu lembar halaman HTML, satu lembar halaman website yang isinya sebuah tulisan isi website. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang jalur menjadi full stack developer dan juga kita membahas tentang struktur dasar HTML. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.